أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas semua yang dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita senantiasa terhidup dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bersyukur atas nikmat Allah dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta untuk beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, malam ini kita akan bahas sebuah tulisan yang bagus sekali dari Qayyim Rahimahullah dengan tema Kaifa Tuslihul Hal. Bagaimana Anda memperbaiki diri Anda? Karena setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya banyak celah, kelemahan, kekurangan, sehingga perlu kita belajar para ulama dahulu bagaimana bisa keluar dari semua itu, bagaimana kita memperbaiki diri kita, karena kita bukan makhluk yang sempurna, bukan hamba tanpa cacat, bukan hamba tanpa dosa. Dan ulama ini menulis kiat-kiat yang sangat sederhana, namun memberikan dampak yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita jika kita mampu meneladani dan mengikutinya. Beliau mengatakan, halumma ila dukhuli Allah wa mujawarati bidaris salam. Marilah kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala, negeri dari salam, bila nasabin wala ta'abin wala inain, tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa harus berpayah-payah, dan tanpa harus beras keringat. Jadi kata beliau, ada jalan yang membuat kita mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu kata beliau min aqrabit turuk. Jalannya itu jalan yang kalau kita lihat kalau naik bis itu panas gitu. Jalannya singkat, wa ashalia, dan jalan itu mudah. Jadi ada jalan yang cepat dan ada jalan yang mudah. Nah, kedua-duanya itu beliau tawarkan di sini. Wa dzalika anna fi waqtin baina waqtaini. Kata beliau, bukankah sekarang kita diapit oleh dua waktu? Diapit oleh dua waktu. Dan waktu kita, kata beliau, wa huwa fi haqiqatil umr. Dan waktu kita adalah umur kita saat ini. Waktu apa yang mengapit kita? Beliau mengatakan, wa huwa waqtuka hadir baina madhi wa ma yastaqbil. Waktu masa lalu
dan waktu yang akan datang. Jadi kata beliau, kita diapit oleh waktu masa lalu kita dan waktu yang akan datang kita. Nah, bagaimana menghadapi masa lalu kata beliau, dan bagaimana kita menghadapi masa depan kita? Artinya bagaimana kita membereskan masa lalu kita dan bagaimana kita menggapai masa depan kita. Apa kata beliau? Falladhi madi tuslihu bitawbah. Sikapilah masa lalu dengan memperbaikinya dengan cara apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nadmi wa istighfar, dengan perasaan menyesal dan beristighfar. Ya, setiap orang punya masa lalu. Ada yang kelam, ada yang suka, ada yang menyedihkan, ada yang menakutkan, ada yang bikin depresi dan lain sebagainya. Dan masa lalu itu kata beliau bisa kita perbaiki dengan apa? Dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh penyesalan dan penuh dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti taubat? Karena Allah sendiri mengatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua wahai orang beriman, niscaya kamu akan beruntung. Baik, kita lanjutkan lagi. Kenapa mesti istighfar? Sulitkah kita? Kata beliau, wa dzalika syai'un la ta'bun 'alaika fi wa la nasbun wa la mu'anatu 'amalin syaq. Karena taubat itu tidak akan membuat kita payah, tidak akan membuat kita peras keringat, tidak akan membuat diri kita berat. Kenapa tidak berat taubat itu? Kata beliau, wa innama huwa amalul qalbi. Karena taubat itu amalan hati. Kita menyesal kepada Allah, menyesal apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, aib-aib yang ada pada kita, kedaliman, kekeliruan, kesengajaan, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, dan kalau kita menyesal dalam hati kita, bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka itu tidak akan memberatkan. Kemudian kata beliau, bagaimana dengan masa depan? Masa yang akan datang, kata beliau, wa tanqiu fi ma tastaqbil minad dzunub. Untuk masa depan, maka hendaklah kau menjauhi dosa-dosa, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masa yang akan datang kita berupaya untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, wa tina'u qatalkun wa rahatun laisa huwa 'amalun bil jawari yasaqu 'alal mu'anah. Mencegah diri daripada meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa bukan perbuatan yang berat. Ya, kenapa kata beliau? Karena hanya meninggalkan. Yang tadinya mabuk, gak mabuk. Jadi gak butuh energi, gak butuh dana, gak butuh waktu. Yang dibutuhkan adalah kita cuma tinggalkan saja. Apa yang Allah larang, tinggalkan saja. Sehingga kata beliau, meninggalkan perbuatan dosa itu tidak payah, tidak capek, tidak ribet kalau bahasa kita. Ya, kenapa? Karena kita ingin meninggalkan. Misalnya sesuatu yang Allah larang untuk kita melihatnya, ya sudah tinggalkan, tidak usah lihat. Berarti kan tidak butuh tenaga. Oh, enggak, cuma tidak lihat. Tidak boleh menipu. Kita tidak berbuat menipu, tinggalkan saja. Tetapi kata permasalahannya di mana? Nah, ini permasalahannya. Kenapa orang itu susah meninggalkan dosa dan susah melakukan taubat? Nah, ini kata beliau inti permasalahannya. Wa innama huwa azmun wa niyatun jasimatun tarihu badanaka wa qalbaka wa syarq. Masalahnya terletak kepada kemauan, kepada tekad, kepada keinginan yang kuat. Artinya terletak pada kemauan kita. Kita mau sungguh-sungguhan enggak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu? Punya tekad yang kuat enggak?
ada penyesalannya di masa lalu. Kata beliau itu yang akan membuat ketika kita punya tekad yang kuat, punya niat yang benar, punya kesungguhan yang gigih, maka dampaknya apa? Badanaka wa qalbaka wa syar. Maka badan kita, hati kita akan menjadi tenang. Badan kita, hati kita, dan seluruh raga kita akan menjadi tenang. Saat kita punya tekad untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, saat punya tekad untuk menyesali apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, orang yang punya azm, punya niat, punya kesungguhan, maka badannya, hatinya akan terasa nyaman, akan terasa tenang. Karena niatnya benar. Dia tinggalkan dosa karena Allah, dia bertaubat karena Allah, dia pasrahkan sudah kepada Allah semua. Apa katanya Allah? Nah, orang yang seperti ini bakalan tenang, akan nyaman, nggak stres, nggak berat, tidur, ambil wudhu, membaca doa, selesai. Tapi kalau orang yang sudah terbebani, nggak ada niat untuk berbuat baik, nggak ada niat untuk memberikan perbuatan dosa, dia akan terbebani. Apalagi sudah mengambil hak-hak orang misalnya, dia akan susah sekali untuk merasakan ketenangan hatinya, kedamaian jiwanya, kenyamanan badannya. Maka terkadang meskipun yang dimakan memiliki kualitas gizi yang baik, tapi problem di badannya itu sangat banyak masalah. Sakit ini, sakit itu, sakit ini, dan sebagainya. Famamati tusyabi taubah wa yastaqbil tusyabil imtina'u wal azm wal niyah. Maka masa lalu itu bisa diperbaiki dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh penyesalan, dengan istighfar, dan masa yang akan datang diperbaiki dengan meninggalkan perbuatan dosa dengan dua kata kunci: kemauan dan niat yang benar, semangat yang tinggi dan niat yang benar. Maka insya Allah kita akan menggapai semua itu. Nah, kita akan masuk kepada poin taubat, poin masa lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumi akthar min 70 marrah." Lihat kata Nabi SAW, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 70 kali, lebih daripada 70 kali. Jadi taubat itu bukan hanya milik orang-orang berdosa, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang penipu, orang-orang yang jahat. Bukan untuk mereka saja, tapi bagi orang yang sering ke masjid, yang taat patuh sama orang tua, yang suka sedekah, yang suka ini dan sebagainya, maka wajib baginya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, manusia paling takwa, manusia paling dekat dengan Allah, taubatnya 70 kali dalam sehari. Bahkan Nabi kata Nabi SAW. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak taubat. Maka saat kita selesai sholat, yang kita baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya membanyak taubat. Ya, karena Nabi kita menyuruh kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Itu tadi, orang mensucikan diri apa? Bertaubat, menyesal, apalagi meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dua hal ini. Maka saat kita dimudahkan untuk taubat, mengucapkan istighfar,
Itu adalah ciri Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah katakan orang yang taubat itu beruntung? Kenapa? Karena orang yang bertobat akan punya kualitas hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya kualitas hidupnya akan jauh berbeda 180 derajat. Yang tadinya pemalas, orang tobat pasti rajin. Yang tadinya suka khianat akan menjadi aman. Ya, yang tadinya suka tidak menepati janji akan menepati janji. Yang tadinya pelit pasti dia akan menjadi orang yang dermawan. Artinya ada perubahan dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Itu orang taubat. Kalau ada orang taubat tapi masih pelit, masih ngomong sana sini kelemahan orang, itu bukan taubat itu. Itu nambah ini. Orang taubat itu akan berubah. Lihat orang-orang kafir ketika masuk Islam. Saya tadi nonton YouTube kemarin, ada milik seorang orang kaya, pemuda kaya di Inggris. Kekayaannya triliunan. Lalu Allah kasih dia masuk Islam. Yang tadinya mungkin suka foya-foya, uang diampungkan kemana-mana, kekayaannya luar biasa. Ketika masuk Islam, tertata hidupnya. Mulai dari bangun pagi sampai kembali pagi, hidupnya tertata. Dibimbing oleh agama ini. Dibimbing, kamu bangun pagi mesti begini-gini. Kamu bangun pagi mau kemana? Oh, ke kantor. Nah, gimana kalau kamu di kantor? Apa yang mesti kamu lakukan? Ini ada caranya. Mau ke sawah? Oh, ini ada caranya mau ke sawah. Ada semua aturannya di dalam Islam. Dibimbing kita di dalam Islam. Artinya orang taubat, dia akan mampu setiap waktunya akan bernilai positif terus. Bukan taubat namanya. Kalau masih sana sini ngomong bohong, sana sini masih gunakan waktu yang sia-sia, sana sini masih fitnah sana fitnah situ, sana sini masih suka adu domba, itu bukan taubat. Ya, maka orang taubat itu akan berubah hidupnya. Kualitas kepribadiannya akan berubah. Yang tadinya enggak malas baca Quran, ketika taubat pasti insya Allah dengan izin Allah akan mudah sekali baca Quran. Yang tadinya enggak bangun malam, ketika taubat dia insya Allah akan berusaha untuk bangun malam. Maka Allah katakan tubuh ilallah jami'an ayyuhal la'allakum tuflihun. Pasti orang bertobat itu pasti akan beruntung. Orang bertobat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim." Dan seandainya bukan karena keutamaan dari Allah kepada kalian dan kasih sayangnya, niscaya kalian akan binasa. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana. Allah Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 dan 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang melampaui batas, dosanya banyak sekali, dari seperti bilangan pasir di lautan, mungkin seperti bintang di langit. Kemudian katakanlah kepada hamba-hambaku yang bertaubat, melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kezaliman yang kita lakukan, sebanyak apapun perbuatan-perbuatan yang kita, selama kita jujur kepada Allah, menyesal kepada Allah, maka Allah akan terima taubat kita. Sesungguhnya
Allah mengampuni dosa, semua dosa. Mau dosa menipu, mau dosa riba, mau dosa syirik, mau dosa apapun, semua dosa akan Allah ampuni. Sesungguhnya dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayatikumul adzab thumma la tunsurun. Maka kembalilah kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab, kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Maka jamaah Masjid Al-Islam rahimahumullah, semua kita bukanlah orang yang suci, semua kita bukanlah orang yang lepas dari kesalahan. Maka semua kita wajib untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Nabi SAW bertobat lebih dari 7 kali saja, bahkan dalam riwayat lain sampai 100 kali. Lantas bagaimana dengan kita yang jauh dari ketakwaannya sebagaimana Nabi SAW? Maka lihat para sahabat Nabi, kata ulama, para sahabat Nabi itu fi ghayatil amal. Mereka itu ada di puncak amal. Para sahabat Nabi itu sholatnya, sedekahnya, jihadnya, pengorbanannya, segalanya mereka itu ada di puncak amal. Maaf ghayatil khauf, tetapi mereka juga ada di puncak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut gak diterima. Takut gak diterima amal sholatnya, gak takut diterima amal ibadah puasanya, tidak takut diterima sedekahnya. Jadi semakin orang itu bertakwa kepada Allah, ada semakin kencang taubatnya. Bukan semakin merasa dia lepas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin orang itu dekat kepada Allah, dia semakin kencang taubatnya, semakin banyak taubatnya, semakin dia berusaha untuk mengisi waktu-waktunya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, Nabi SAW, seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, kemudian kalian benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Niscaya, pasti Allah akan menerima taubat kalau kita betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu pembuka pintu rezeki, pembuka pintu kemudahan, pembuka banyak jalan-jalan kebaikan. Maka semua kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan pernah merasa bangga dengan amal solehnya, dan jangan pernah merasa putus asa dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Karena kata ulama dan Muqayyim rahimahullah, ada orang berbuat dosa tapi mengantarkannya dia ke surga. Ada orang berbuat amal soleh tapi mengantarkannya dia ke neraka. Ada orang berbuat dosa tapi dengan dosa itu mengantarkannya dia ke surga. Ada orang berbuat kebaikan, amal soleh, tapi mengantarkan amal solehnya itu ke neraka. Maka orang bertanya kepada ulama, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Kok orang yang berbuat maksiat dia mendapatkan kemudahan menuju surga, kok orang yang beramal baik justru dia mendapatkan kesulitan menuju surga, alias masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban beliau? Kata beliau, sungguh ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, tapi karena dosa itu dia masuk surga. Dan ada seorang hamba yang melakukan kebaikan, tapi dengan kebaikan itu dia masuk neraka. Maka apa jawaban beliau? Hamba yang berbuat dosa, lalu setelah itu dosa tersebut, lalu setelah dosa tersebut di hadapan kedua matanya, hamba yang berbuat dosa, dan setelah dengan dosa tersebut membuat kedua matanya menangis, membuat kedua matanya takut kepada Allah Subhanahu, khawatir dirinya akan binasa,
maka dia menangis, menyesal akan perbuatan dosa itu, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepalanya di hadapannya dan merasa hatinya remuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang diperbuatnya itu lebih bermanfaat bagi hamba ini. Ada penyesalan, ada rasa malu, ada rasa takut, ada khawatir akan Allah Subhanahu wa taala, akan segala hal yang Allah takut dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang demikian membuat dia akan menjadikan dia mudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, maka dosa yang diperbuatnya itu lebih bermanfaat bagi hamba ini daripada hamba yang banyak melakukan amal soleh, karena dampak yang muncul setelah melakukan amal soleh tersebut, hamba tersebut itu merasa dirinya baik, ya, merasa dirinya lebih dari orang lain, berbangga kepada dirinya. Adapun orang yang berbuat dosa tadi, dia merasa bahwa dirinya akan diazab oleh Allah, takut kepada Allah. Adapun orang yang berbuat baik, di dalam hatinya ada kesombongan, ada perasaan merasa puas, ada perasaan merasa hebat. Kemudian orang beramal soleh berkata, aku telah melakukan banyak kebaikan, maka kebaikan tersebut justru menimbulkan sifat sombong, bangga diri, dan yang menjadi sebab kebinasaannya, karena dia tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah, padahal dialah yang memudahkan bagi hamba tersebut untuk melakukan kebaikan. Jadi intinya begini, orang yang berbuat dosa itu lebih baik daripada orang yang melakukan ibadah saat orang yang berbuat dosa itu menyesal, takut akan azab Allah, khawatir kepada Allah, dia betul-betul menyesal, yang dengan itu dia menangis, dia bersujud di hadapan Allah, dibandingkan dengan orang yang melakukan banyak amal soleh, kemudian dia membusungkan dadanya dan dia merasa bahwa dia telah berbuat banyak kebaikan, berbuat banyak kebaikan, dan sehingga muncul sifat sombong di dalam dirinya. Maka Allah lebih cinta kepada tangisnya pendosa daripada bangganya orang-orang yang beramal amal soleh, sombongnya orang-orang yang beramal soleh. Jadi itu kan kuncinya, jamaah rahimakumullah. Jadi kenapa kita mesti bertobat? Karena orang bertobat akan mendapatkan keberuntungan yang tidak akan pernah luput dari apa yang dia lakukan. Artinya saat dia bersungguh-sungguh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berupaya betul untuk mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian nasihat beliau yang kedua adalah ahamiyatul waqt, yakni pentingnya menjaga waktu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita, yang kedua adalah perlunya kita menjaga waktu. Jangan bermain-main dengan waktu. Kenapa perlunya kita bersungguh-sungguh dengan waktu? Karena kata ulama, idha'atul waqti asyaddu minal maut, li anna idha'atul waqti taqta'uka 'anil wadaril akhir wal maut yaqta'uka an dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Jadi kata ulama, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Karena saat orang menyia-nyiakan waktu, maka dia akan terputus dari Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun kematian, kita hanya terputus dengan penduduk dunia. Kita meninggal dunia, tetapi tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaklah kita berupaya betul untuk menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Nah, bagaimana beliau menjelaskan? Walaysa lil jawarih fi hadain nasban wa nata'an. Tentu meninggalkan perbuatan buruk dan bertobat kepada Allah, mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan perbuatan yang tidak melelahkan dan meletihkan. Walakin sya'na fi umrika, akan tetapi sekarang masalahnya terletak pada usia Anda. Wa waqtuka alladhi baina waqtain, karena sekarang Anda diapit oleh masa lalu dan masa yang akan datang. Fa in adaqta sa'adataka wa najataka, jika Anda menyia-nyiakan waktu Anda tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu kita, itu berarti kita menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri kita sendiri. Wa in hafiztuhu ma islaqil waqtaini alladhi qablahu wa ba'dahu bima dzukira najawta wa furta birraha wal ladzati wal 'ain. Sebaliknya, jika Anda menjaga waktu-waktu Anda seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan yang abadi. Oke, kita ingat firman Allah surat Al-Asr. Insyaallah hafal semuanya. Apa kata Allah? Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi semua kita ini gak ada yang untung. Illa alladziina aamanu, kata Allah, kecuali orang beriman. Wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Dan ulama menjelaskan terkait dengan ini, maka ayat ini dipahami oleh ulama dengan 4 kiat agar kita bisa beruntung dalam kehidupan ini. Apa kiat pertama? Kata ulama, orang yang ingin sukses hidupnya, ingin bahagia hidupnya, ingin menjadi orang yang tidak rugi, syarat pertama adalah dia menjadi pembelajar. Artinya dia mengerti ilmu, al-ilm. Artinya dia orang yang belajar ilmu. Artinya hubungan dia dengan agama ini hubungan yang dibangun di atas ilmu. Kenapa dia sholat? Kenapa dia puasa? Kenapa dia zakat? Kenapa dia berbuat baik dengan orang tua? Kenapa dia berbuat baik dengan tetangga? Kenapa dia begini? Semuanya dipahami dengan ilmu, bukan dengan kebiasaan. Kenapa silaturahmi? Enggak, karena orang tua dulu juga silaturahmi. Kenapa berbuat seperti ini? Ya karena tidak dibangun di atas ilmu, dibangun di atas kebiasaan. Maka ilmu menjadi satu kata kunci orang itu bisa bahagia. Maka ilmu itu terbagi menjadi 3 poin penting yang harus dipahami. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, dan ilmu tentang agama Islam. Jadi orang berilmu dalam Islam dituntut untuk memahami 3 hal. Mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang siapa Allah, mengilmui tentang siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengilmui tentang syariat Islam. Kalau ketiga ini mampu ada pada kita, maka kita pasti dengan izin Allah akan menjadi orang-orang yang berilmu. Maka untuk mengenal Allah itu butuh satu proses yang panjang, butuh proses pembelajaran yang terus menerus. Maka itu orang yang mengenal Allah memiliki kualitas yang berbeda. Sampai Allah sebutkan orang yang mengenal Allah itu akan punya sikap takut kepada Allah. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang kenal siapa Rabbnya.
yang mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal siapa Allah. Nah, kalau kita mengenal siapa Allah kita, maka kita akan tahu, maka kita akan merasa damai dalam kehidupan kita. Karena berbeda takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada makhluk. Takut kepada Allah mengharuskan kita dekat dengan Allah, tapi takut kepada makhluk membuat kita menjadi tidak tenang. Ya. Jadi itu yang pertama kata ulama, dia orang itu dia mesti mengilmui tentang Allah. Allah katakan tentang dirinya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya Allah semua yang ciptakan. Allah semua yang ciptakan. Sampai Allah katakan lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Berarti mobil yang kita punya, rumah yang kita punya, investasi yang kita punya, villa yang kita punya, bisnis yang kita punya, semuanya milik Allah, bukan milik kita. Semuanya milik. Karena Allah tegaskan lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi itu milik Allah semuanya. Nah, membangun keyakinan kalau milik yang ada pada kita milik Allah itu tidak sederhana balik dan telapak tangan. Karena kalau kita paham bahwa semuanya milik Allah, akan terasa kita damai dalam hidup. Tidak terbebani dengan apa-apa yang kita perlu ada. Berapa menit? Belum. Ya. Kemudian Allah mengatakan tentang dirinya, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak akan ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah. Maka saat orang sudah yakin dengan ini akan muncul apa? Tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ikhtiar, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tahu bahwa semua problematika hidupnya hanya Allah yang dapat menyelesaikannya, maka saat dia dihadapkan kepada problematika hidup, maka dia khafizun ila Allah. Dia akan lari kepada Allah. Dia akan minta tolong kepada Allah. Dia akan berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan urusannya. Makanya doa Nabi di waktu zikir pagi dan petang, insyaallah hafal semua, insyaallah. Bagi yang istiqomah baca zikir pagi dan petang, apa kata Nabi doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghith aslih sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah semua urusanku, wa la takilni, jangan serahkan ya Allah semua urusan tubuh kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ini doa luar biasa sekali, dalam sekali maknanya. Doa ini betul-betul memberikan satu efek kepada kita bahwa yang bisa mengeluarkan kita dari semua problematika hidup itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasrahkan diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah ilmu apa kata ulama? Setelah ilmu adalah amal. Jadi orang Islam itu bukan cuma pandai menghafal, pandai menulis, pandai mengarang, enggak. Tapi ilmu itu tujuannya adalah diamalkan. Ilmu itu diamalkan, bukan dihafal, bukan dibawa ke sana, dibawa ke sini, bukan, tetapi diamalkan. Maka tidak ada pengaruhnya banyak hafalan, baik tetapi amalnya buruk. Ya, enggak akan ada manfaatnya. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Makanya Allah mengatakan bagi orang beramal, man amila solehan. Barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang beriman,
Falanuyanahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, pasti akan kami kasih kehidupannya yang baik. Gak mungkin orang yang beriman, amal soleh dengan baik, jujur, istiqomah dan ketaatan, hidupnya melarat. Gak mungkin. Hidupnya susah, gak mungkin. Karena Allah yang jamin. Allah yang jamin tentang itu. Allah yang jamin. Ketika orang itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, akan Allah kami kasih kehidupan yang baik dan akan kami balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi beramal soleh. Ya. Kemudian yang ketiga apa kata ulama? Setelah beramal, yang ketiga adalah ada waktu ilaih, mendakwakan ilmunya. Setelah kita mengilmui, mengamalkan dan menyampaikan ilmunya, jangan soleh sendiri. Ya, jangan merasa nyaman soleh sendiri. Ada kewajiban untuk membantu saudara kita yang sholatnya tidak betul, yang wudhunya tidak betul, ya, yang puasanya tidak betul, yang membangun hubungan keluarganya tidak betul. Ada kewajiban untuk memberikan ilmu, membantu, menolong. Alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, jadi yang ketiga, jika kita ingin beruntung tidak rugi, yaitu berdakwah, artinya menyampaikan ilmu itu pada anak, pada istri, pada teman, pada tetangga, ya. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Sampai Allah Nabi katakan, orang yang menuntut ilmu itu jalan menuju surganya akan dimudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata ulama, as-sabr, bersabar. Jadi hidupnya nggak bisa. Misalnya kita ada persoalan, tidak ada kuncinya kecuali sabar. Melatih diri berjuang untuk menjadi orang yang sabar. Karena kata Allah sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 25, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai sarananya. Sabar itu mudah diucapkan, tapi butuh jatuh bangun, ya, butuh peras keringat untuk kita bisa menjadi orang yang sabar. Butuh minta tolong kepada Allah agar kita dimudahkan kesabaran. Iya, di sini Ustaz saya sabar, tapi dihadapkan ke masalah tiba-tiba langsung brak. Maka sabar, karena Allah mengatakan dalam Quran, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzul hadzin adzim. Sifat yang baik tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan sifat yang sabar itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Yang sangat besar, apalagi di tengah zaman kita ini, kita yang berada, yang sabar di atas kebenaran dikucilkan. Ya, orang yang jujur di kantor kadang disepak, di dunia bisnis jujur disepak, ditendang. Artinya kejujuran sesuatu yang betul-betul mahal ini. Maka hendaklah kita berupaya menjadi orang yang jujur dengan kesabaran, ya. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tetapi yang demikian ini berat. Yang mengatakan berat itu Allah sendiri. Kecuali kata Allah, siapa yang berat? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang punya visi hidup jauh ke depan itu orang yang tidak berat.
Yani orang yang visinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yudhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini kalau dia akan ketemu Allah. Artinya kalau hati kita, persepsi hidup kita adalah akhirat, membangun kehidupan ini untuk akhirat, maka mudah bagi kita untuk bersabar. Setidaknya Allah mudahkan bagi kita untuk bersabar. Saat mudahkan bagi kita untuk sholat. Kalau kita berada pada titik itu, berupaya untuk titik itu. Kemudian yang terakhir, beliau menasihatkan al-ayam zadak. Hari-hari itu adalah bekal. Wa fi hadza tafawatan nas a'dhamu tafawut. Manusia berbeda-beda dalam menyikapi hari-harinya. Artinya kata beliau, manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi aktivitas waktu-waktunya dalam sehari. Ada yang serius, ada yang abai, ada yang tak peduli, ada yang digunakan untuk hal yang tidak. Artinya berbeda-beda. Fa ya wallahi ayyamuka khaliyah. Kata beliau, demi Allah, sebenarnya hari itu adalah waktu yang Anda lewati. Allati tajma'u fiha zada limi'adika, yakni hari-hari yang Anda lewati guna untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Apakah bekal itu akan mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, akan atau mengantarnya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala? Fa in ittakhadhat ilayya sabila ila rabbik, jika kamu menjadikan waktu tersebut untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, balagtas sa'adata udma wal fawzal akbar fi hadhil muddah yasira, maka Anda telah mengumpulkan kebahagiaan dan kemenangan yang besar di waktu yang sangat singkat ini. Kata beliau, jika kita waktu yang kita jalani kita isi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan yang besar. Wal fauzal akbar, kalian mendapatkan kemenangan yang besar fi hadhil muddatil yazira, di masa waktu yang sangat pendek, allati la nisbatalah ilal abad, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi saat kita bersabar menuju Allah, semua aktivitas menuju Allah, kata beliau, kita itu mendapatkan kemenangan yang besar, yang sangat besar dibandingkan dengan waktu yang akan di waktu yang singkat ini dibandingkan dengan waktu di akhirat kelak yang abadi. Hidup dunia berapa tahun kurang lebih? Kata Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun. Paling banyak yang sampai sama seperti itu sedikit, yang lebih dari itu sedikit. Artinya singkatnya hidup ini akan dibandingkan dengan akhirat. Yang kalau kita baca dalam surat Al-Mu'abid, sa'alat sa'ilun bi'adabi waqi lil kafirina laisa lahu dafi minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warduhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Satu hari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia. Artinya satu hari di akhirat sama ukurannya dengan 50.000 tahun di dunia. Maka kata beliau, orang yang mampu berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan semua bekal yang dimiliki, kesabaran, keikhlasan, ketekunan dan lain sebagainya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar di waktu yang sangat singkat. Jika nanti dibandingkan dengan waktu-waktu di akhirat yang sangat abadi. Tetapi kata beliau, wa in asar tasyahwat, akan tetapi jika kalian mengutamakan hawa nafsu, kesenangan dan kelalaian, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu meninggalkan Anda. In qadat anka bisur'ah,
wa aqibatal alam azimad dan kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat abadi, la maqasatahu wa mu'anata asyaqqu wa as'abu wa adumu min mu'anati sabr an muharimillah. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar menjauhi hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Wasabri ala ta'ati wa mukhalifi al-hawa al-li'ajri, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi. Maka kita itu sejatinya kita sedang berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk menundukkan ambisi dunia kita, untuk memuaskan syahwat kita. Kita berjuang menundukkan semua itu agar berada dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mampu kita lakukan, kata beliau, sesungguhnya kita telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar di waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan kepedihan yang abadi yang didapat oleh orang-orang yang melakukan banyak perbuatan dosa, orang-orang kafir yang dia akan mendapatkan kecelakaan dalam kehidupannya, keabadian dalam dunia. Maka terakhir saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna nakisuna ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mungkinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berbuat dosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar. Sami'na absarna wa sami'na, kami telah melihat dan mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal soleh, kami akan berbuat soleh. Inna mungkinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tapi ungkapan penyesalan ini sudah terlambat. Nggak ada lagi tempat untuk menyesal, nggak ada lagi tempat untuk diterima penyesalan itu. Maka sesungguhnya kita berdoa kepada Allah, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hamba-hambanya yang dimudahkan untuk taat kepada Allah, dimudahkan untuk taubat, dimudahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh, dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Maka tugas kita di dunia ini sebagaimana Allah katakan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka ibadahlah, khusyuklah kita dalam ibadah, dalam semua aktivitas kita. Gunakan semua aktivitas dalam rangka ibadah, karena semua yang diniatkan ibadah akan memiliki nilai pahala. Contoh, jalan di waktu pagi, kita jalan pagi diniatkan karena ibadah supaya bisa menjaga kebugaran tubuh sehingga nanti bisa sholat dengan baik, itu ibadah. Mandi membersihkan anggota tubuh kita diniatkan ibadah, maka akan bernilai pahala. Tidur kita ketika diniatkan ibadah, maka akan bernilai pahala. Maka terus kita luruskan niat kita. Semua aktivitas kita hubungkan dengan ibadah. Karena kata ulama, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al zahiran wa batin. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Nah, kalau semua aktivitas kita mulai dari pagi sampai pagi kembali ditujukan hanya untuk Allah, maka itu memiliki pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.